Selamat sore teman-teman. Kita berjumpa lagi dengan channel Pedut yang Santoso ya. Yang kali ini juga masih akan membahas tentang dunia ayam hobi di Indonesia. Ini masih di sesi yang sama teman-teman. Ini adalah grandson-nya Black Bull Pitbull ya teman-teman. Ini F1 anakan import atau bisa dibilang F2 nya Black Bull Pitbull. Ini ketemunya cucu Black Bull, cucu Pitbull, karena biangnya ayam ini anakannya Black Bull, paceknya ayam ini adalah anaknya Pitbull, seperti itu. Masih di jalur yang sama, ini masih ketemunya jenis ayam Koingon yang saya dapatkan dulu dari peternak di Serpong, Tangerang sana. Nama peternaknya Sango Farm Indonesia. Demikian ya teman-teman. Yang ingin saya bahas di sini adalah begini teman-teman. Peternak itu sangat senang jika hasil ternakannya itu dibeli oleh seseorang, kemudian seseorang itu paham merawat ayam teman-teman. Ya seperti kita sendirilah, kalau kita sebagai peternak, ayam kita dibeli oleh seseorang yang paham merawat ayam, itu pasti kita akan senang. Apalagi nanti di tempat yang baru itu dia bisa mendapatkan gelar ya, bisa meraih sabuk, entah itu di kelas pro ataupun di kelas kontes. Kemudian pembeli itu mengirimi video ke kita dan memberikan informasi yang benar tentang ayam yang sudah mencapai pencapaian, misalnya dia dapat gelar, dapat sabuk gitu, pasti akan menjadi suatu kebanggaan bagi peternak itu sendiri. Oleh karena itu kalau kita mendapatkan materi yang bagus ya teman-teman, materi yang bagus itu tidak cukup teman-teman, tapi kita harus bisa merawatnya dengan baik. Makanya ketika seorang peternak hasil ternakannya dibeli oleh seseorang dan seseorang itu bisa men-setting ayam dengan baik, itu pasti keduanya akan sama-sama bangga teman-teman. Peternak bangga ayamnya dipegang oleh orang yang paham ayam, yang punya siapan senang karena dia punya materi yang bagus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bayangin saja teman-teman, ayam ini dibeli dari umur 1 bulan misalnya, sampai nanti kita masuk dalam rawatan tipis-tipis itu sekitar umur 7 bulan mulai kita rawat tipis-tipis. Itu melalui proses yang panjang teman-teman ya, dari cara kita memberikan nutrisi harian, kita merawat, bagaimana cara agar ayam ini sehat. Mungkin setiap berapa minggu sekali kita semprot dengan disinfektan, belum lagi kita kontrol air minumnya agar terbebas dari bakteri-bakteri yang berbahaya. Dia kecuali mendapatkan asupan nutrisi yang bagus, dia juga harus punya ruang gerak yang bagus ya teman-teman. Itu suatu bentuk keilmuan yang harus dimiliki oleh para perawat ayam teman-teman. Termasuk bagaimana kita membuat ayam ini menjadi nyaman ya, bisa bermain, bisa ceker-ceker di pasir, bisa kipu-kipu ya, lega begitu ya. Nah ini termasuk suatu keilmuan yang harus dimiliki oleh para penghobi ayam teman-teman. Termasuk bagaimana cara membuat kandang, walaupun sederhana, tapi kandang itu cukup leluasa bagi ayam ya. Ini contohnya kandang ukuran 1,5 kali 2 meter ya, untuk umbaran ayam 2 ekor yang masih kecil-kecil. Itu saya kira juga akan menjadi hal yang baik, terbuat dari bahan-bahan alami seperti bambu ya. Kemudian dia punya ruang ganti udara yang bagus teman-teman. Jadi kandang ini itu menghadap ke langit teman-teman, tuh lihat teman-teman, itu ada langit ya. Nah, itu alam bebas. Nah, ini di belakang rumah ya teman-teman, ini udah ada atap asbes,
tapi dia punya sirkulasi udara yang bagus teman-teman. Jadi kalau manusia itu nggak ngap, dia cukup ventilasi yang bagus. Nah, diharapkan dengan adanya sirkulasi udara yang bagus itu nanti ayam ini akan sehat teman-teman, karena tidak terlalu banyak menghirup zat amonia. Apalagi kita perhatikan tempat ini adalah berpasir teman-teman. Berpasir ini kalau begitu ayam ini mengeluarkan kotoran kena pasir, itu nanti pasirnya akan menggulung kotoran itu menjadi kering. Selain itu juga diadakan penyemprotan kandang setiap beberapa minggu sekali dengan disinfektan ya teman-teman. Itu nanti bisa Anda belajar dari tutorial lah ya, bahan apa yang harus dipakai untuk penyemprotan disinfektan kandang. Seperti itu salah satunya ya teman-teman, termasuk bagaimana cara kita merawat ayam agar ayam itu dari usia dia menetas sampai nanti siap untuk dirawat itu kalau bisa jangan sampai sakit teman-teman. Jadi pertumbuhan badannya juga akan maksimal, pertumbuhan tulangnya juga akan bagus, ayam akan sehat teman-teman. Ini kalau teman percaya, ini usia ayam ini baru 2 bulan lebih dikit teman-teman. Saya olahragakan secara manual ya. Itu ada cangkringan, pasirnya ini saya bikin seperti bukit teman-teman. Jadi dia dari sini itu naik ke bukit sana, naik ke bukit pasir ya, nanti akan tidurnya akan di sana. Seperti itu teman-teman. Karena prosesnya panjang teman-teman, dari dia menetas ya kilometer 0 sampai nanti dia siap dirawat tipis-tipis usia 7 bulan ataupun 8 bulan, sampai akhirnya nanti dia turun ke pro ataupun ke kontes, itu prosesnya panjang sekali teman-teman. Kadang di proses itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Kalau yang gagal mungkin dari faktor perawatnya juga bisa. Jadi kadang ayam rusak sebelum bertanding, itu juga bisa ya. Ayam belum dilagakan tapi ayam udah rusak, itu juga bisa seperti itu. Rusak itu macam-macam teman-teman. Ada yang ayam itu sebelum dilagakan dia rusak karena ayam ini sakit atau stunting ya, pertumbuhannya tidak maksimal. Atau bisa juga dia rusak karena proses pada saat dia ini sparring demi sparring ya, latihan itu terlalu ngoyo, kalau bahasa Jawanya terlalu terfosir, itu juga bisa. Akhirnya ayam bisa malamen, bisa korut seperti itu. Atau ketika sparring kita salah dalam menyeparing teman-teman, ayam muda kita sparring dengan ayam yang sudah tua misalnya, itu juga akan rusak. Karena ayam muda ini kan tulangnya kan masih empuk ya. Kalau kita sparring dengan ayam yang lebih tua, walaupun ayam kita itu mukuli terus ya, nanti yang akan rusak adalah ayam kita teman-teman. Ayam muda ini karena tulangannya belum kuat. Jadi ayam dari 0 km sampai akhirnya nanti dia itu mendapatkan gelar, mendapatkan sabuk di event tertentu teman-teman, itu melalui proses yang panjang teman-teman. Ketika besok kita menanding ayam ya, kalau di kelas pro ya kita kan menanding ayam sendiri gitu ya, itu kita harus pintar menandingnya. Kecuali itu kita juga harus paham cara mengairi biar napasnya tidak ngos-ngosan, atau dia bisa mulur ya, bisa mulur panjang untuk tenaga dan napasnya. Itu juga ada keilmuannya teman-teman. Milih tandingan ayam, mengairi, nah ya kan, nah itu suatu keilmuan yang harus kita miliki sebagai perawat ayam. Jadi nanti kita akan bisa mendidik ayam ini menjadi ayam yang sampai mendapatkan gelar ataupun sabuk berkali-kali. Seperti itu ya teman-teman. Ini ayam ini dengan saya sudah seperti ada ikatan emosional teman-teman, karena kalau pas saya libur yang merawat saya,
yang kasih minum saya, yang kasih makan saya. Jadi sama saya sudah jinak teman-teman, sudah seperti orang tua sendiri begini, karena ada ikatan emosional yang bagus antara peternak dengan perawat dengan ayamnya itu sendiri, seperti itu. Karena ini bukan barang mati teman-teman, ini bukan barang mati, ini barang hidup yang dia juga punya ikatan emosional dengan tuannya, seperti itu ya teman-teman. Ini pejantan semua teman-teman, ini pejantan semua. Kalau yang sebelah sana teman-teman itu hampir mirip dengan kakeknya teman-teman, kakeknya kerating black bull berjubah hitam. Itu kalau orang Jawa itu ulesnya ini ules mateng ya teman-teman. Nah, lihat teman-teman, bulunya juga mengkilap teman-teman. Kalau ayam sehat itu bulunya juga mengkilap, walaupun masih muda seperti ini, dia juga merah teman-teman, merah. Loh, itu bulunya juga mengkilap. Ciri-ciri ayam sehat seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga saja ya teman-teman, nanti kita ikuti terus perkembangan ayam ini sampai kapan dia harus mulai dirawat tipis-tipis, kapan dia ini mulai mendapatkan pelatihan sparring sesuai dengan kemampuan ayam. Mungkin bisa dimulai dengan sparring yang ringan ya, 5 menit, 10 menit, satu air, dengan mungkin untuk mengembangkan bakatnya itu jangan sampai kepukul dulu, itu nanti prosesnya panjang ya teman-teman. Nah, inilah tantangan untuk para perawat ayam, dan inilah seninya teman-teman. Nah, apalagi kalau saya ini kan jenis orang yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Demikian teman-teman. Jadi saya itu lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Lebih baik merawat ayam secukupnya, lebih terawat daripada merawat ayam banyak tapi hasilnya kurang bagus, seperti itu ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman. Perjumpaan kita besok akan kita sambung lagi ya teman-teman, di lain waktu. Tetap mari kita pantau teman-teman, ini koingon grandson-nya Black Bull ini kita pantau terus sampai nanti semoga sampai mendapatkan gelar ya di teman-teman, baik di kelas pro ataupun kontes. Seperti itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya.